Ya, 23 wilayah dari Sabang sampai Merauke berpotensi mengalami banjir rob akibat peningkatan ketinggian air laut yang disebabkan fase bulan purnama yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 22 Desember. BMKG sudah merilis peringatan dini kepada 23 daerah tersebut dan warga pun diimbau untuk waspada. Kita bahas hal ini bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Eko, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Eko, ini saya ingin konfirmasi dulu. Ada beberapa pemberitaan yang beredar di lini masa, 23 wilayah di Indonesia diprediksi akan tenggelam. Ini hoax atau fakta? Hoax itu Mbak ya, tidak benar. Yang betul adalah banjir pesisir atau banjir rob akibat pasang surut air laut. Akibat pasang surut air laut. Jadi banjir rob begitu ya, atau banjir bandang lah ya? Banjir pesisir atau banjir rob, ya. Banjir pesisir, baik. Pak, kalau banjir dari analisis dari 23 wilayah ini, waspada banjir rob ini berbasis apa, Pak Eko? Ya, memang peringatan dini yang dikeluarkan BMKG untuk kewaspadaan banjir pesisir atau banjir rob di 23 wilayah, ini semata-mata bersamaan dengan adanya fase bulan purnama. Fase bulan purnama ini bersamaan pula dengan adanya potensi curah hujan yang lebat di beberapa wilayah. Jika ditambah ada dorongan angin laut sekaligus gelombang laut di beberapa wilayah, ini akan menambah akibat masuknya air laut menuju ke daratan. Demikian Mbak Puspa. Oke, ini ada grafik yang menunjukkan 23 daerah berpotensi banjir rob. Banjir ini kemudian ada dampaknya tidak Pak dengan pergerakan air laut kalau orang beraktivitas di laut, kemudian orang menggunakan transportasi laut? Untuk masyarakat yang menggunakan transportasi laut tidak ada masalah. Tetap saja beraktivitas, namun sesuaikan di mana saja kapal-kapal kita, perahu-perahu kita yang kondusif terhadap prediksi tinggi gelombang laut yang dikeluarkan BMKG. Oke, dari 23 wilayah ini Pak, bagaimana kemudian memetakan dampak terparah dari cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi? Ya. Dari pesisir-pesisir di 23 wilayah ini tentunya yang perlu diwaspadai adalah sebelah utara Pulau Sumatera atau Belawan, kemudian juga di sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian di sebelah barat daya Lampung, kemudian di sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, kemudian di sebelah utara Sulawesi Utara, kemudian di sebelah barat laut dari Kalimantan Barat, kemudian di sebelah utara Papua. Ini adalah daerah-daerah yang perlu waspada terhadap ancaman banjir pesisir atau banjir laut. Oke, kita tahu BMKG terus melakukan pemantauan Pak terhadap ancaman ini, ancaman siklon tropis. Namun kapan pertumbuhan atau pergerakan ini memuncak? Puncaknya kapan Pak Eko? Ya, untuk siklon tropis atau badai tropis ini perlu kita lihat bagaimana tekanan atau pusat tekanan udara rendah yang berada di sekitar perairan di mana saja tumbuh pusat tekanan rendah. Jika pusat tekanan rendah itu semakin turun tekanan udaranya, maka disitulah awal mula bibit tropis menjadi siklon tropis. Jadi kapan Pak puncaknya kalau dari bulan-bulan ini sampai dengan Februari nanti? Ya. Kalau saat ini kita lihat hitungan atau fase dari klimatologisnya, maka Desember, Januari, Februari di belahan bumi selatan kita ini adalah potensi munculnya bibit-bibit badai tropis hingga tumbuh sebagai siklon tropis. Ini perlu waspada hingga bulan April Mei nanti. Oke, Pak, bagaimana kemudian koordinasinya juga dengan instansi terkait soal mitigasi, karena kalau kita lihat yang di Sumatera itu ternyata banjir rob itu juga menyebabkan jalan terputus, kemudian akses sulit. Ini kan artinya harus ada mitigasi untuk meminimalisir korban terdampak. Bagaimana koordinasinya? Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan memberikan tanda-tanda atau waktu-waktu penting ketika masuk fase maksimum pasang surut air laut. Di sini pemerintah daerah bisa mengedukasi kepada masyarakatnya untuk bisa menyiapkan langkah-langkah konkret terhadap langkah adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman banjir rob yang disertai oleh fase
masuknya musim hujan atau musim hujan di daerahnya masing-masing. Demikian. Oke, mungkin ada pesan Pak Eko supaya masyarakat bisa beradaptasi dengan cuaca seperti ini dan bisa mewaspadai dampak-dampak terburuknya, Pak Eko. Ya, masyarakat yang daerahnya pernah atau bahkan sering terjadi banjirop tentunya harus menyiapkan langkah-langkah adaptasi konkret. Yang pertama adalah selamatkan jiwa kita lebih awal dulu, yaitu misalnya amankan dari induksi arus listrik atau sengatan arus listrik ketika banjir pesisir atau banjirop ini masuk ke lingkungan kita. Jangan desain instalasi listrik kita yang berbahaya ketika banjir itu datang, termasuk penempatan dari gardu-gardu listrik ini harus sudah naik ke atas ya. Jangan sampai ini menjadi ancaman baru buat masyarakat. Ya. Oke, baik. Dengan adanya peningkatan ketinggian banjirop yang lebih signifikan, masyarakat wajib waspada begitu ya. Dan tadi harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Pak Eko Prasetyo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat, selamat malam. Salam sehat, selamat malam, Mbak Puspa.